Berita pertama, sambut perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, BNPT lakukan asistensi pengamanan di PLTU Asam-Asam, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Kepala BNPT beserta jajaran hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kepala BNPT lantik Kombes Pol Tejo Wijanarko sebagai Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT. Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. BNPT gelar sosialisasi dan asesmen pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis di PT PLN Indonesia Power PLTU Asam-Asam. Kegiatan ini dinilai penting mengingat PLTU Asam-Asam menjadi pemasok energi listrik utama untuk Ibu Kota Nusantara yang menjadi lokasi upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sosialisasi dan asesmen pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis di PT PLN Indonesia Power PLTU Asam-Asam, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang digelar pada 25 hingga 27 Juni ini dinilai penting mengingat PLTU Asam-Asam menjadi pemasok energi listrik utama untuk Ibu Kota Nusantara yang menjadi lokasi upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Kepala Seksi Pengamanan Objek Vital BNPT, AKBP Zulkifli, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesiapsiagaan nasional serta memberikan penguatan sistem pengamanan guna memitigasi ancaman tindak pidana terorisme di PLTU Asam-Asam. Harapan dari setiap pelaksanaan asesmen, sosialisasi maupun audit yang dilakukan oleh BNPT adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian perusahaan untuk menjadi pilar-pilar kesiapsiagaan nasional dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Terwujudnya stabilitas nasional dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme di objek, dan juga di sisi lain adalah terbentuknya kesiapsiagaan nasional. Dan yang lebih utama untuk saat ini adalah dalam rangka mendukung terlaksananya pengamanan pada kegiatan upacara 17 Agustus ini. Hal ini disambut baik oleh manajer PT PLN Indonesia Power Unit Asam-Asam, Ari Pribadi. Menurutnya, acara ini penting sebagai langkah mitigasi awal terhadap ancaman tindak pidana terorisme dan juga mengukur sistem pengamanan di PLTU Asam-Asam. Kami sangat berterima kasih karena ini adalah bagian dari persiapan bersama, terutama di sistem pengamanan, baik sistem pengamanan tertutup maupun sistem pengamanan terbuka, sehingga kami bisa mempersiapkan lebih siap lagi dibandingkan yang ada sekarang. Masukan dari teman-teman BNPT menjadi PR kami untuk bisa melengkapi kesiapan nanti menghadapi 17 Agustus di IKN. Tahapan asesmen di PLTU Asam-Asam ini mencakup sosialisasi tentang pedoman pelindungan sarana prasarana di objek vital, site visit untuk memantau sistem keamanan, serta pemeriksaan dokumen pengamanan PLTU Asam-Asam. Variabel yang dinilai dalam asesmen meliputi sistem pengamanan perimeter luar, pengamanan gedung operasional PLTU, dokumen pendukung, hingga kesiapan personel keamanan dan alat penunjang keamanan dan keselamatan. Dalam rangka melindungi fasilitas publik dari ancaman tindak pidana terorisme, BNPT laksanakan sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan Mall Grand Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Sebagai upaya melindungi fasilitas publik dari ancaman aksi terorisme, BNPT melaksanakan sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan pada Mall Grand Indonesia pada 25 Juni 2024 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengelola Mall Grand Indonesia untuk menjalankan standar pengelolaan risiko tindak pidana terorisme, perencanaan pengamanan, pola pengamanan, rencana untuk merespons situasi darurat dalam menghadapi ancaman terorisme, serta evaluasi untuk perbaikan berkesinambungan. Mengawali acara, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setio Pranowo menekankan bahwa potensi ancaman terorisme tidak hanya datang dari eksternal, namun dapat masuk dari internal. Teman-teman tadi kaget juga kan bahwa ancaman itu bisa dari dalam. Selama ini teman-teman berpikir ancaman itu dari luar. Padahal ancaman tidak dari internal Pak Yatris ya. Itu yang mereka belum tahu. Jadi setelah ini akan kami kerjasama bagaimana rekrutmennya, bagaimana seleksi pegawainya, bagaimana pengecekan di dalam sendiri. Itu yang diharapkan oleh teman-teman di sini. Mungkin selanjutnya lebih dalam lagi lah kita bantu untuk asesmennya personil. Kegiatan ini disambut baik oleh pengelola Mall Grand Indonesia, Slamet Ristono. Ia berharap kegiatan ini dapat mendukung peningkatan standar pengamanan, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai potensi ancaman terorisme. Ini terus terang hal yang sangat menarik ya, yang kita mendapatkan banyak informasi atau masukan-masukan yang sangat berguna ya. Tadi yang disampaikan tadi insider threat sama outsider threat kita bisa mengidentifikasi. Kemudian yang sangat menarik itu tadi ada caranya bagaimana untuk ini mengidentifikasi resiko. Sehingga nanti pengennya adalah nanti ada kerjasama tentang audit, kemudian nanti ada konsultasi Pak. Betul. Kemudian bagaimana mengimprove sehingga kita bisa semuanya itu standarnya di level 1 semua. Sebagai fasilitas publik, Mall Grand Indonesia dinilai perlu menjalankan standar minimum pengamanan dari ancaman aksi terorisme. Sosialisasi dan pra-audit ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman perlindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Hadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Kepala BNPT paparkan capaian penanggulangan terorisme di tahun 2023. Ia juga menyampaikan harapannya agar DPR RI memberikan dukungan terkait perubahan SOTK BNPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 agar tugas dan fungsi BNPT dapat berjalan lebih optimal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada 27 Juni di Jakarta Selatan. Rapat ini membahas evaluasi kinerja dan capaian BNPT tahun 2023, serta rencana kerja dan target capaian BNPT tahun 2024. Kepada anggota Komisi 3 DPR RI, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Ameza Daniel memaparkan capaian penanggulangan terorisme, salah satunya adalah capaian atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah susunan organisasi tata kerja BNPT yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi kendala BNPT dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Dalam Perpres tersebut, BNPT bertindak sebagai Ketua Sekretaris Bersama yang mengkoordinasikan 48 kementerian lembaga untuk melaksanakan 3 pilar penanggulangan terorisme di Indonesia. Sehingga tahun 2023 telah dilaksanakan 122 dari 130 aksi RAN-PE dan hingga hari ini telah dilaksanakan 126 dari 135 aksi atau sudah mencapai 93,3%. Dan beberapa hal yang perlu kami laporkan berkaitan dengan beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangan kami adalah bahwa SOTK yang ada saat ini masih belum sesuai dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Capaian kinerja BNPT tersebut mendapat apresiasi dari Komisi 3 DPR RI, terutama keterlibatan BNPT dalam mengamankan event internasional World Water Forum ke-10 yang berjalan aman dari ancaman terorisme. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPT, ya juga kepada Polri, terutama Densus. Tadi sampaikan Pak Kepala soal
Zero Terrorist Attack ya. Sudah alhamdulillah Pak ya, sudah cukup lama tidak satupun terjadi. Cukup penting adalah terlaksananya acara World Water Forum di Bali dengan lancar, di mana teman-teman BNPT terlibat aktif dalam pencegahan dan pengamanannya. Menutup rapat, pimpinan Komisi 3 DPR RI menyampaikan dukungan perubahan SOTK BNPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 agar tugas dan fungsi BNPT dapat berjalan optimal baik dalam negeri maupun di luar negeri. Agar tugas dan fungsi BNPT dapat berjalan optimal. Sambut Pilkada serentak pada November mendatang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat koordinasi guna antisipasi ancaman tindak pidana terorisme pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan rapat koordinasi di Bandung, Jawa Barat pada 27 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Bakes Bambul Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, serta sejumlah anggota TNI Polri. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menyambut Pilkada serentak, serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober dan November mendatang. Koordinasi ini diperlukan untuk mengantisipasi ancaman tindak pidana terorisme saat gelaran tersebut. Membuka acara Kasubdit Penggunaan Kekuatan BNPT, Kolonel Marinir Indrianto menuturkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bentuk antisipasi yang bertujuan untuk menciptakan deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terorisme. Antisipasi berupa koordinasi sehingga tercipta deteksi dini dan cegah dini dari ancaman tindak pidana terorisme harus menjadi prioritas untuk meredam gejolak keamanan di masyarakat agar tidak berkepanjangan dan situasi kondusif tetap terjaga, terutama agar pilkada serentak dan serta pelantikan Presiden dan Wapres terpilih dapat berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan rakor ini akan dihasilkan rekomendasi kebijakan guna peningkatan sinergi dan integrasi sebagai antisipasi terhadap potensi ancaman tindak pidana terorisme. Rakor ini diproyeksikan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sinergi guna memastikan keamanan gelaran Pilkada serentak serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pada pemilu 2024 sebesar lebih dari 30 juta pemilih. Kepala BNPT lantik Kombes Pol Tejo Wijanarko sebagai Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT. Ia mengamanatkan agar Tejo dapat beradaptasi dan mempersiapkan SOTK BNPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilsah Daniel memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat atau Karoren Hukmas, Kombes Pol Tejo Wijanarko pada 28 Juni 2024 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Pada pelantikan ini, Kepala BNPT berpesan kepada Karoren Hukmas untuk dapat beradaptasi dengan tugas barunya. Salah satunya adalah merencanakan penyesuaian struktur organisasi BNPT yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penyesuaian struktur organisasi tersebut diperlukan guna mendukung optimalisasi upaya penanggulangan terorisme. Atas nama pimpinan BNPT, saya ucapkan selamat kepada Pak Tejo. Selamat datang di BNPT. Selamat bertugas di BNPT, semoga Bapak segera beradaptasi dan segera bisa melakukan tugas-tugas dengan baik dan sukses dalam menjalankan tugas di BNPT. Jadi nanti, insya Allah kalau SOTK ini sudah keluar, betul-betul direncanakan dengan betul dengan Pak Satpam, supaya kita bisa lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas kita. Ini tugas besar Bapak, ya, bersama dengan Pak Karoren, bersama dengan Pak Satpam, menyusun SOTK BNPT yang baru sesuai dengan yang akan ditetapkan. Dalam kegiatan pelantikan ini, turut dihadiri oleh para pimpinan tinggi Pratama dan perwakilan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BNPT. BNPT gelar rapat analisis perkembangan terorisme internasional periode Januari hingga Juni 2024. Selain untuk memahami dinamika terorisme internasional, rapat ini juga bertujuan untuk memprediksi ancaman terorisme ke depan.
Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Dalam rangka membahas dan menganalisis dinamika terorisme di tingkat internasional terkini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Kerjasama Bilateral gelar rapat analisis perkembangan terorisme internasional periode Januari hingga Juni 2024. Rapat yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 28 Juni 2024 ini dihadiri sejumlah narasumber dari berbagai instansi, mulai dari BIN, Densus 88, PPATK, BSSN, hingga Satgas Foreign Terrorist Fighter. Membuka acara, Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Pol Kris Erlangga, menyampaikan bahwa berdasarkan Global Terrorism Index, Indonesia mengalami perbaikan peringkat yang signifikan dibandingkan dengan GTI tahun 2023. Dan beberapa hal penting tentang Indonesia ini dilihat juga dari peringkat Indonesia pada GTI 2024 yang mengalami perbaikan signifikan dibandingkan pengukuran pada GTI tahun 2023. Indonesia menduduki peringkat ke-31, ini turun 7 peringkat dari tahun sebelumnya, dan termasuk dalam kategori Low Impact of Terrorism, yang mana lebih baik dari pengukuran tahun sebelumnya dalam kategori Medium Impact of Terrorism. Dan berdasarkan laporan GPI, tahun 2023 Indonesia menempati posisi di 53 dan masuk dalam kategori High Peace Country. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia masuk ke dalam kategori Low Impact of Terrorism. Rapat ini diharapkan mampu memetakan serta memahami tren terorisme internasional, sehingga Indonesia mampu memprediksi ancaman terorisme internasional di masa depan.